Oke, kita panggilkan peserta nomor 7, yaitu dari Provinsi Lampung, Posyantek Desa Agro Mulyo Lestari dengan Ketua Bapak Suparno. Sudah ready Bapak? Insya Allah. Yang dari Lampung? Insya Allah siap. Oke, silakan Pak untuk berpaparan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimulai dari sekarang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang kami hormati Bapak Menteri Desa PDT, yang saya hormati Kepala Badan Pemerintahan Kementerian Desa, yang saya hormati tim juri Lomba Posyantek Desa tingkat nasional, dan yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Timur, yang saya hormati Kadis PMDT Provinsi Lampung, yang saya hormati Kadis PMD Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati TPP Kemendesa Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati Camat Marga Sekampung, yang saya hormati Kepala Desa Girimulyo, yang saya hormati pengurus Posyantek Agro Mulyo Lestari Desa Girimulyo, dan yang saya hormati Dewan Juri Tim Penilai Posyantek tingkat nasional beserta peserta Zoom meeting Lomba Kelembagaan Posyantek tingkat nasional yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suparno, selaku Ketua dari Posyantek Agro Mulyo Lestari Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, untuk dapat memaparkan tentang kelembagaan Posyantek Agro Mulyo Lestari. Next. Pendahuluan. 1. Profil Posyantek, 2. Pemberdayaan, 3. Teknis, 4. Penutup. Jadi di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang profil desa dan latar belakang dibentuknya kelembagaan Posyantek Agro Mulyo Lestari. Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu desa yang secara geografis berada di wilayah Register 38 Gunung Balak dengan luas wilayah 6.706 hektar dengan jumlah penduduk 2.318 KK dan 8.391 jiwa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kemudian desa kami adalah merupakan daratan pegunungan yang sebagian hamparan berbatu, kemudian tidak ada aliran sungai di desa kami, dan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari, masyarakat lebih mengandalkan air hujan dengan cara membuat bak-bak penampungan air. Kemudian alhamdulillah desa kami juga sudah mendapatkan bantuan sumur bor dari melalui APBD Kabupaten maupun dari dana desa. Namun itu semua belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa kami secara keseluruhan. Dengan perkembangan penduduk yang semakin padat, maka timbul permasalahan alih fungsi hutan yang tadinya hutan menjadi lahan garapan. Kemudian bidang usaha, Posyantek Agro Mulyo Lestari mempunyai bidang usaha inovasi teknologi tepat guna
Kemudian jenis kegiatan adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi yang kami utamakan di sini adalah produk unggulan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pos pelayanan teknologi Agromulyo Lestari beralamatkan di Dusun 7, Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk sarana informasi, kawan-kawan juga boleh lihat di Facebook kami di Rumah Bibit Alpukat Ciger 1 dengan tanggal SK pendirian tanggal 23 September 2020. Next. Posyantek Agromulyo Lestari dengan produk-produk unggulannya, yaitu diantaranya adalah pembibitan dan buah alpukat. Kemudian ada kompos blok, lebah madu, jeruk likopun, kelengkeng itok, dan alat dosing. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri Penilai, proses pembentukan dan pengembangan posyantek itu kami mengacu dari Permendes PDTT nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Kemudian melakukan berbagai pelatihan pemberdayaan masyarakat, penanaman pohon alpukat, melalui program RHL, juga alhamdulillah kami juga kemarin diberikan berkesempatan untuk ikut menanam pohon alpukat di halaman gedung DPR RI dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kami orang kampung bisa menanam pohon alpukat di gedung DPR RI. Satu kebanggaan sendiri buat kami. Kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dinas terkait. Next. Adapun tujuan dari Posyantek Agromulyo Lestari adalah bersama masyarakat membangun desa, masyarakat sejahtera, hutannya lestari dengan moto petani muda keren. Jadi kami berpikir meskipun kami pelaku petani ini umurnya sudah tua-tua, tetapi jiwa kami tetap muda, jiwa kami tetap semangat dengan simbol petani menggunakan jas, dasi, sementara dia memanggul cangkul. Jadi di situ kami berpikir bahwa petani juga boleh keren, petani juga boleh hebat, petani juga boleh kaya. Jadi petani adalah salah satu cita-cita yang mulia. Kalau dulu mungkin petani itu adalah suatu pekerjaan yang kurang bagus atau kurang menguntungkan. Tapi perlu kita sadari juga, profesi petani adalah salah satu penyangga pangan dunia. Kemudian ada juga di situ dokumentasi kita di waktu di gedung DPR RI bersama. Next, visi dan misi KTH, visi dan misi Pos Pelayanan Teknologi Agromulyo Lestari. Untuk visi adalah menjadi pusat layanan teknologi tepat guna yang unggul dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Girimulyo yang bermartabat. Kemudian visi memberikan kemudahan kepada masyarakat Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur untuk memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi, dan promosi berbagai jenis teknologi tepat guna, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan teknologi tepat guna. Kemudian juga membantu masyarakat Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang mampu memberikan manfaat ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next.
pembentukan Posyantek Agromulyo Lestari. Jadi di sini ada dokumentasi kami. Ini adalah rapat awal pembentukan Posyantek. Sangat sederhana sekali, Pak. Kami memang sekretariatnya seperti itu, Pak. Bahkan lantai pun masih tanah. Tapi dengan semangat masyarakat, dengan semangat petani yang luar biasa, maka bisa terbentuk Posyantek Agromulyo Lestari. Kemudian rapat rutin pengurus. Rapat rutin pengurus dilaksanakan setiap 1 bulan sekali rutin, kemudian dilaksanakan secara rutin antara tanggal 15 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Namun untuk beberapa bulan ini karena kita masih dalam masa pandemi, untuk pertemuan masih ditunda. Kemudian setiap rapat kami juga selalu melakukan membuat notulen, kemudian daftar hadir, serta dokumentasi yang dibutuhkan. Next, sekretariat untuk pos pelayanan teknologi Agromulyo Lestari beralamatkan di RT 27, Dusun 7, Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Yang alhamdulillah Pak, untuk sekretariat kita masih nebeng di rumah Bapak Anto Abdul Muthalib. Kemudian prasarana sekretariat, diantaranya ruang pertemuan, set meja kursi, dan 1 set laptop, 1 unit lemari arsip, 1 unit papan informasi, 1 set stempel, dan logo. Itu semua kami sudah ada. Kemudian untuk struktur pengurus, kepengurusan pos pelayanan teknologi Agromulyo Lestari adalah ketua, kebetulan saya sendiri, kemudian ada sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi. Di antaranya seksi kemitraan, seksi pelayanan teknologi tepat guna dan usaha, kemudian juga seksi pengembangan teknologi tepat guna itu sendiri. Next. Buku administrasi. Untuk buku administrasi kami sudah membuat diantaranya buku tamu, kemudian juga buku daftar kunjungan, lalu ada buku kas umum itu untuk mencatat semua uang yang keluar dan masuk di Posyantek kami. Kemudian 3, ada juga buku notulen yang berfungsi untuk mencatat setiap pertemuan atau hasil rapat dan musyawarah untuk selanjutnya kita tindak lanjuti. Next, aturan organisasi. Aturan organisasi Posyantek Agromulyo Lestari adalah 1 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tanggal 30 September tahun 2020. Yang kedua, SOP terdapat dalam anggaran rumah tangga Posyantek Agromulyo Lestari. Next. Existing. Di sini ada beberapa ya. Itu 1 alat dosing. Ini gunanya untuk mencari urat air di daerah yang memang sulit air. Dan fungsi di tanaman alpukat sendiri untuk para dewan juri. Jadi sistem dosing ini kita gunakan untuk menanam di daerah yang tandus. Dengan menggunakan sistem dosing, maka hasil tanaman itu akan lebih bertahan di saat musim kemarau. Kemudian juga ada kompos blok. Ini kalau untuk di tempat kami Pak, bahan baku kompos blok sangat mudah. Bahkan ini menjadi masalah di lingkungan kadang-kadang. Jadi kami berikan wawasan juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan limbah kotoran hewan, kotoran ternak,
untuk dijadikan kompos blok sebagai media tanam. Kemudian ada juga penanaman pohon alpukat dan pinang. Alhamdulillah Pak, kelompok pos pelayanan teknologi yang kita kerjakan selama ini mendapat beberapa program dari pemerintah, itu diantaranya RHL atau reboisasi hutan lindung, yang alhamdulillah sampai dengan tahun ini kami sudah menerima program itu kurang lebih sekitar 115 hektar, dan insya Allah untuk kedepannya kami akan diberikan program lagi yang lebih banyak, karena menilik kegiatan program RHL kemarin itu termasuk berhasil di desa kami. Kemudian yang keempat adalah pengada dan pengedar bibit alpukat. Nah, pengada dan pengedar bibit alpukat ini adalah tujuan utama dari pemberdayaan. Dari situ bisa mulai dirasakan oleh masyarakat untuk manfaatnya. Kemudian untuk planning itu adalah membuat alat. Pak Suparno, waktunya sudah habis ya untuk paparan. Silakan Pak Arif dan Pak Teguh untuk memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan bisa ke pengurus Posyantek atau dinas yang terkait. Pak Parno, selamat siang. Selamat siang. Pak Parno, ini tadi disebutkan di struktur organisasi ada beberapa orang. Apakah hari ini hadir? Hari ini kebetulan tidak semua hadir Pak, cuman ada bendahara, sekretaris hadir, cuman yang lain kebetulan ada program lainnya. Ya, karena saya juga melihat ada unit kegiatan di bawahnya. Unit kegiatan itu ditanggung jawabi oleh seseorang atau Pak Parno langsung? Ya, kalau di lapangannya mungkin kita ikut bertanggung jawab, namun program itu sendiri itu dari pemerintahan. Jadi memang Posyantek ini selalu mendampingi masyarakat Pak untuk menjalankan program-program yang tadinya kita usulkan. Seperti itu Pak. Ya, tadi kan disebutkan ada pembibitan alpukat, pengedar, pengada dan pengedar, berarti kan ada pembibitan di sana. Betul Pak. Satu unit kegiatan tersendiri atau hanya satu-satunya unit kegiatannya Posyantek? Ini adalah salah satu Pak, salah satu kegiatan Posyantek Agromulyo Lestari ini adalah membuat bibit alpukat. Salah satunya seperti ini Pak, ini hasil pengembangan kita. Ini bibit unggul yang kita kembangkan, kita kerjakan di Posyantek kami Pak. Dan alhamdulillah buahnya seperti ini. Ini buahnya luar biasa. Dalam hal itu kan Posyantek menjalankan saja. Betul Pak. Mendapatkan ordernya dari siapa? Pertama-tama membibit itu loh. Awalnya kami memang ada putra daerah kami yang mempunyai inovasi Pak tentang pengembangan alpukat ini. Karena berangkat dari permasalahan warga yang tinggal di daerah register itu Pak, itu pasti akan terjadi permasalahan. Jadi warga sendiri ingin membuka lahan, sementara register adalah kawasan hutan yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Dari situ salah satu putra daerah kami Pak mempunyai inovasi untuk mengembangkan alpukat. Ya alhamdulillah masyarakat kami memang sudah lama mengenal tanaman alpukat ini dan sangat luar biasa antusiasnya untuk menanam alpukat hasil pengembangan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri Pak. Oke. Desa apa namanya ini? Girimulyo Pak. Girimulyo. Ya. Kecamatannya Marga Sekampung Pak. Pak Lurahnya atau Pak Kepala Desanya ada di situ? Bapak Kepala Desanya ada. Ya, coba Pak Desa, saya mau nanya Pak Desa. Ya, Posyantek ini kan dikenal, nggak apa-apa di situ juga nggak apa-apa. Yang penting bisa berteriak nanti.
di umumnya Posyantek itu memiliki alat atau membuat alat, tapi di tempat Bapak ini kan bercocok tanam. Ya, apa dasarnya Pak Desa sehingga Posyantek diserahin untuk melakukan proses pembibitan ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan kelembagaan di desa, kami memiliki keinginan untuk pemberdayaan dan berinovasi di desa kami. Alhamdulillah hal tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat. Kebetulan tadi sudah disampaikan bahwa wilayah desa kami memang berada di Register 38 sehingga di situ ada beberapa persoalan sehingga alpukat itulah sebagai solusi konflik di desa kami, Pak. Solusi menyelesaikan konflik apa solusi konflik? Solusi untuk masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat, Pak. Iya, menyelesaikan konflik gitu Pak ya? Ya. Oke, Pak, kan di tempat desa Bapak juga ada BUMDes. Ya, Usahanya Pak. BUMDes apa? Kalau untuk ini saat ini Pak, sejauh ini BUMDes bergerak di bidang pengadaan air bersih, kemudian juga sarana prasarana pertanian, juga jasa pelayanan Pak. Artinya memang dibuat sedemikian rupa sehingga Posyantek dengan pembibitan alpukat, BUMDes punya unit usaha sendiri, begitu Pak ya Pak? Iya benar Pak, karena di kelompok tani Agro Mulia Lestari ini bergerak di bidang pembibitan oleh masyarakat dan pemasaran oleh masyarakat dan penanamannya pun juga masyarakat. Bibitnya dulu dari mana Pak? Ini seiring dengan keinginan kita. Bibitnya asalnya dari mana? Kalau untuk entres dari masyarakat, dari polong, kemudian kita tanam di pot, kemudian nanti kita lakukan penyetekan, Pak. Artinya ada beberapa bibit lokal varietas, ya? Kalau yang bibit dibawanya lokal, Pak. Iya. Ya, tapi kita kembangkan atau kita stek, Pak. Untuk entresnya itu yang berjenis bibit unggul, Pak. Siger 1. Ya. Perannya Pemda, pemerintah daerah dalam hal Posyantek ini Pak, sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah selama ini dari pemerintah daerah sudah berupaya memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap kami Pak selaku pengembang ataupun petani di Desa Girimulyo, terutama di kelompok Agro Mulia Lestari Pak. Ya, dinas apa Pak yang membina di sini Pak? Dari Yang beberapa dinas Posyantek. Pak, dari PMD, kemudian dari dinas pertanian juga ada, dari perkebunan, Hadir, Pak, dan di dari sini? dinas kehutanan juga ada Pak. Hadir di sini dinas PMD ya? Hadir Pak. Oke, Pak, dengan Bapak siapa? Pak siapa? Izin Pak, dengan Pak Yudi Irawan. Pak Yudi Irawan. Yudi Irawan. Pak Yudi Irawan sebagai apa Pak di PMD? Saya selaku Kepala Dinas Pak. Wes, mantap, kepala dinas ada di tempat. Ini bagus sekali, pantas Agro Mulia dapat ini, dapat juara ya Pak ya. Juara di kabupaten Pak. Siap. Provinsi. Mewakili provinsi Pak, tingkat provinsi. Ya, Pak, saya cuma titip pesan aja. BUMDes itu ada Permendesnya sendiri. Posyantek juga ada Permendesnya sendiri. Jadi Bapak harus cukup adil mengajak Pak Kades untuk membina masyarakat. Apalagi di tempat Bapak ini, di desa ini, tadi dikatakan oleh Pak Kades ada konflik di tanah. Dan alpukat menjadi solusi penyelesaian konflik. Jadi mohon kiranya saya nitip mengenai pengembangan Posyantek dan pengembangan BUMDes secara adil dan Siap. nantinya jadi makmur. Siap. Kalau di provinsi perannya apa Pak? Kepada Posyantek dan kepada BUMDes? Peran provinsi sama Pak dengan pada prinsipnya dengan kami yang di
kabupaten, Ya. secara pembinaan pun dari provinsi karena mungkin wilayah ke wilayahnya lebih luas, jadi tetap mereka memberikan dukungan kepada PMD, terutama melalui PMD, dukungan terhadap pembinaan-pembinaan yang berkaitan baik itu dengan Posyantek maupun BUMDes, dan dukungannya luar biasa Pak dari provinsi untuk kita. Pak Kadesnya itu sudah berapa tahun jadi kepala desa? Sudah 2 tahun Pak, dari 2019. Oh ini ya, periode pertama ya. Ya Pak, periode 2019. Baik, saya balikan kepada juri yang lain. Siap. Baik, terima kasih. Saya tadi melihat Posyantek ini melakukan proses pembibitan juga untuk tanaman alpukat, ya. Dan ini kelihatannya alpukatnya mantap ini, luar biasa, ya, produknya. Nah ini mohon dukungan juga dari Kepala Dinas Pertanian, ya, agar alpukat ini bisa menjadi sentra di wilayah Bapak. Ya, jadi 2 kepala dinas ini kalau bisa berkoordinasi dengan baik, 1 pembinaan kelembagaannya, dan 1 dinas lagi yang membina untuk teknologi on-farm-nya maupun off-farm-nya. Hanya nanti tugas Posyantek selain membina untuk on-farm-nya, off-farm-nya juga diperlukan karena pemasaran produk itu biasanya mengalami kendala. Ya. Nah inilah solusi-solusi apa kira-kira Posyantek ke depan untuk membina petani agar produknya tidak booming kemudian susah mencari pasar. Siap. Ya, silakan dipikirkan Pak. Ya, silakan dijawab. Mohon izin untuk menjawab. Ya, alhamdulillah ya, Posyantek Agromulyo Lestari ini sudah memikirkan rencana-rencana ke depannya, Pak. Dari mulai pembibitan, kemudian penanaman, sampai pasca panen pun kami sudah pikirkan. Bahkan sebelum panen, Pak, di masa-masa sebelum panen, ini yang tadinya petani palawija ditanami alpukat, itu tetap kita pikirkan dengan cara mencari inovasi tanaman apa yang bisa mendukung untuk ditanam di bawah tanaman alpukat. Sementara alpukat ini alhamdulillah Pak, melalui penelitian kami yang sangat luar biasa, mungkin 10 tahun lebih, itu penelitian kami, ini menimbulkan apa ya, alpukat unggulan. Jadi yang sudah kita buktikan selama ini, alpukat kami ini ditanam dalam waktu 2 tahun, rata-rata semua sudah buah Pak, sudah mulai belajar buah. Padahal pohonnya itu masih kecil. Jadi mulai dari sebelum panen pun kami sudah memikirkan solusi-solusi. Kemudian untuk pasca panennya, untuk pasca panen kami sudah memikirkan untuk itu dengan membentuk satu wadah yaitu koperasi. Alhamdulillah Pak, koperasi kami sudah kami bikin, sudah resmi berbadan hukum. Kemudian koperasi juga melakukan terobosan-terobosan dengan pihak ketiga. Kemudian juga dengan eksportir atau pengusaha-pengusaha lain yang mungkin kalau saya sampaikan di sini kami terlalu sombong Ya. Pak. Jadi saya saran saja, biasanya petani itu mengalami kendala di pemasaran, ya kembangkan sistem pemasaran secara online, ya promosikan produk-produk Bapak, bisa Bapak menjual dalam bentuk bibit, bisa juga dalam bentuk produksi, ya. Siap. Supaya nanti Posyantek punya peran aktif dalam rangka membina petani, tidak hanya membina secara teknik, tapi juga mencarikan solusi pemasarannya, ya, Siap. agar terjadi peningkatan yang baik. Kemudian yang terakhir, ya, dalam pembinaannya, ya, apa yang Posyantek lakukan agar tidak hanya alpukat saja yang berjaya, tetapi juga tanaman-tanaman lain atau jenis usaha atau UKM lainnya. Silakan. Ya, mohon menjawab. Jadi untuk Dewan Juri yang terhormat, langkah-langkah pembinaan kita terhadap Posyantek, karena Posyantek kami produk unggulannya adalah pemberdayaan. Alhamdulillah kami sudah membentuk 10 kelompok tani hutan, Pak. 10 kelompok tani hutan dengan yang tergabung dalam satu Gapoktan. Nah, dari situ kami akan lebih mudah untuk berkomunikasi.
Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan itu pendampingan untuk menjaga kualitas produk kami, karena kami juga tidak mau sekedar hanya booming, sekedar hanya dapat nilai ekonomi, setelah itu kualitas tidak terjaga, dan itu sangat berhati-hati kami untuk hal tersebut. Kemudian ya, baik. Cukup ya. Kemudian sebagai penutup, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perkembangan dan fungsi Posyantek? Ya, silakan. Ya, yang kami harapkan dari perkembangan dan fungsi Posyantek adalah satu, Pak, sebenarnya. Silakan. Adalah satu kebanggaan saya bisa membuat petani semakin sejahtera dan alamnya, hutannya lestari, Pak. Ya, betul itu. Bagus. Ya, semoga cita-cita luhur Bapak terkesampaikan dengan baik, ya. Mohon dukungan Kepala Dinas. Mohon dukungan Kepala Dinas, ya, mulai Kepala Dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, ya, Dinas Koperasi atau Perdagangan, ya, yang akan membina secara teknis, ya. Terus Kepala Desa memberikan support untuk pembentukan kelembagaannya, ya. Selamat, sukses untuk Posyantek, ya. Oke Pak, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Posyantek Agro Mulyo Lestari dari Provinsi Lampung. Ya, tepuk tangan buat peserta nomor 7. Oke, kita